Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mondok, salam santri untuk seluruh santri di Indonesia, khususnya santri Pondok Pesantren Darul Aqmal Metro Lampung. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari Panitia Penerimaan Santri Baru akan berbagi sedikit tips nih untuk para orang tua di rumah yang mungkin masih kebingungan atau belum tergambar bagaimana sih suasana ketika di pondok pesantren, atau barang apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika anaknya mau masuk ke pondok pesantren. Jadi pada video kali ini bisa disimak atau mungkin bisa dicatat dan dipersiapkan untuk para orang tua di rumah tentang barang-barang apa saja yang boleh dibawa dan yang tidak boleh dibawa ketika ke pondok pesantren. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, mulai dari barang-barang yang tidak boleh dibawa terlebih dahulu. Jadi ada beberapa barang yang memang dari peraturan pondok pesantren itu tidak boleh dibawa. Salah satunya yang pertama yaitu alat elektronik. Jadi dilarang keras membawa alat elektronik. Seperti apa? Seperti handphone, MP3, MP4, kemudian setrika, kemudian kipas angin. Nah, itu dilarang membawanya. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang membawa adalah benda keras atau benda tajam, ya, atau benda berbahaya. Nah, dilarang juga membawa bahan bacaan seperti novel, seperti komik, yang dapat mengganggu kefokusan santri dalam belajar dan mengaji. Kemudian, selanjutnya adalah khusus untuk santri putri nih. Dilarang membawa alat make up yang berlebihan, seperti misalnya membawa lipstik yang warnanya sangat mencorong, itu tidak boleh dibawa. Kemudian, dilarang membawa perhiasan yang berlebihan, seperti cincin emas, gelang emas, atau kalung, atau anting, dan sebagainya. Yang diperbolehkan itu memakai jam tangan, kemudian dengan tambahan 1 cincin tidak masalah. Kemudian selanjutnya, kita lanjut ke barang-barang yang boleh dibawa untuk santri nih. Yang pertama tentunya sebelum ke pondok pesantren harus menyiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu. Berkas yang pertama yang harus dibawa adalah mulai dari fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga cukup 1 lembar saja, tapi untuk antisipasi boleh dibawa lebih. Kemudian yang selanjutnya, fotokopi ijazah atau SKHU. Kalau belum ada, bisa membawa fotokopi rapot jenjang terakhir. Itu dibawa 1 lembar saja. Kemudian yang ketiga berkasnya adalah foto 3x4 dengan background merah dan menggunakan baju putih, jilbab hitam untuk perempuan, dan peci hitam untuk laki-laki, sejumlah 4 lembar. Dan selanjutnya yang harus dibawa adalah surat keterangan lulus. Oke, kemudian kita lanjut ke barang-barang yang wajib dibawa berupa pakaiannya nih. Untuk yang putri, wajib membawa pakaian putih. Maksudnya itu adalah tunik putih, bisa berukuran 90 cm atau kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Itu gunanya nanti untuk pada proses ta'aruf, kemudian ada masa ngaji malam yang menggunakan baju putih, itu sangat penting dibawa. Nah, untuk putri baju putihnya cukup 1 biji saja. Kemudian untuk yang putranya juga membawa baju atau kemeja lengan panjang berwarna putih, cukup 1 saja. Contohnya seperti ini nih. Contohnya nih, dia tidak apa-apa kalau ada bermotif tapi dengan dasar putih. Jadi ini bisa dipakai untuk kegiatan mengaji, dan untuk hari Jumat itu memang putra wajib memakai baju kemeja berwarna putih atau koko putih. Dan untuk putra bisa membawa 2 buah kemeja atau koko berwarna putih. Kemudian selanjutnya yang putri wajib membawa androk hitam. Androk hitam seperti ini. Nih. Androk hitamnya boleh yang modelnya span, dengan syarat tidak boleh ketat, ibu-ibu. Dengan syarat yang androknya itu tidak boleh ketat, atau boleh juga yang modelnya rempel. Itu silahkan, bisa membawa yang manapun yang anaknya suka. Kemudian selanjutnya, tentunya untuk laki-laki juga wajib membawa celana dasar hitam. Celana dasar hitam itu cukup 1 saja. Androk hitam 1, celana dasar hitam 1, baju putih 1 untuk putri dan 2 untuk yang putra. Kemudian yang selanjutnya yang wajib adalah membawa sarung, karena kita adalah santri salafi, jadi kita membawa sarung nih. Sarungnya contohnya seperti ini. Berbeda ya teman-teman, kalau sarung untuk yang putra, dia sarungnya lebih kaku, seperti ini contohnya. Ini sarung untuk yang
yang putra. Kemudian untuk yang putri, dia sarungnya lebih lemes dasarnya. Atau kalau misalnya adanya yang kaku ya tidak apa-apa. Boleh semuanya seadanya. Jadi untuk yang putra membawa 3 sarung dan putri juga membawa 3 sarung sudah cukup untuk keseharian. Karena di sini kesehariannya biasanya memakai sarung antara putra dan putri. Kemudian yang selanjutnya membawa jilbab nih. Jilbab untuk yang putri jilbabnya itu boleh membawa jilbab segi 4 atau jilbab langsungan atau jilbab seloboan, itu dengan syarat harus menutupi dada, tidak boleh terlalu kecil ukurannya, dan satu lagi dilarang keras membawa jilbab pasmina, karena di pondok pesantren ini kita tidak diperbolehkan untuk memakai jilbab pasmina. Kemudian untuk putra jangan lupa membawa peci hitam polos seperti ini, dan juga peci putih. Jadi putra itu harus mempunyai 2 peci wajib, yaitu peci hitam polos dan peci putih polos. Satu-satu, masing-masing 1. Kemudian selanjutnya kita untuk putra dan putri yang mengikuti jenjang pendidikan formal atau sekolah misalnya MTS ataupun madrasah aliyah atau SMK, itu wajib membawa sepatu hitam. Nah, sepatu hitamnya itu nggak apa-apa bercorak sedikit, yang penting dasarnya hitam, tidak boleh dasarnya warna-warni. Nah, seperti sepatunya putih atau abu-abu itu tidak diperbolehkan. Tuh, setelah itu kita lanjut ke pakaian untuk kesehariannya. Untuk yang putri bisa membawa tunik. Tunik itu contohnya seperti ini. Dia panjangnya sekitar 90 cm atau kurang sedikit tidak apa-apa. Untuk keseharian yang lebih formal, misal ketika ada acara di pondok pesantren, atau intinya untuk acara-acara yang lebih formal bisa memakai tunik. Nah, tuniknya ini bebas, mau berwarna dan bercorak seperti apa, yang penting syaratnya tadi tetap tidak boleh ketat dan panjangnya kira-kira di bawah pantat itu sudah mencukupi. Ini boleh membawa sekitar 3 saja sudah cukup. Kemudian yang putra juga, untuk yang putra boleh membawa koko bebas seperti ini. Boleh koko bebas, maksudnya warnanya boleh membawa dengan warna apa saja, dengan syarat yang lengan panjang. Nah, jadi di sini kokonya harus lengan panjang, karena ketika beribadah kita dilarang menggunakan koko lengan pendek di pondok pesantren Darul Aqmal. Kemudian untuk pakaian sehari-harinya juga boleh membawa kaos lengan pendek atau lengan panjang, itu boleh untuk putra dan putri. Tapi ketentuannya nih, kalau untuk yang putri, baju kaos lengan pendek hanya boleh digunakan ketika di dalam kamar. Keluar kamar tidak boleh menggunakan kaos lengan pendek. Tapi kalau putra, untuk kesehariannya boleh-boleh saja. Untuk kaosnya bisa membawa 3 saja sudah cukup, untuk kaos lengan pendek ataupun kaos lengan panjang. Kemudian untuk yang putri juga, kalau mungkin belum bisa memakai sarung, bisa membawa androk. Nah, androk itu digunakan untuk keseharian karena kita dilarang menggunakan celana. Tapi ini khususnya untuk putri lagi, tetap wajib membawa celana 1, yang itu nanti digunakan ketika tidur malam hari, karena tidur wajib menggunakan celana panjang. Bisa itu training atau mungkin pasangan dari baju tidur. Nah, itu harus dibawa minimal 1 celana untuk tidur di malam hari. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi seperti kotak sabun, kemudian sikat cuci, sikat gigi, spons mandi, kemudian hanger. Nah, ini adalah perlengkapan pribadi putra maupun putri, itu sama, harus membawa ya. Minimal hangernya itu 1 orang membawa 10 hanger. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan makan. Karena di sini sistemnya kita mengambil makan sendiri. Kita membawa alat makannya sendiri, seperti membawa 1 piring, 1 sendok, dan 1 wadah minum, itu sudah cukup untuk mengambil makan. Itu juga adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan ibadah. Ini untuk yang putra, perlengkapan ibadahnya yang menggunakan koko, kemudian sejadah atau sorban, dan juga peci tentunya. Untuk yang putri nih, jadi di sini kita butuh 2 mukena, yaitu mukena panjang dan mukena pendek. Mukena panjang contohnya seperti ini. Nih, ini contoh mukena panjang.
Jadi, mukena panjang ini nanti akan digunakan untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Untuk mukena panjangnya juga ada ketentuannya, tidak boleh berwarna-warni, harus berwarna dasar putih. Kalau dia ada motifnya sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi dilarang membawa selain berwarna dasar putih. Kemudian satu lagi membawa mukena potongan atau mukena pendek yang biasanya dipakai di rumah. Itu mukena pendek. Itu gunanya nanti untuk mengaji diniyah di malam hari. Jadi untuk yang putri membawa 2 jenis mukena, mukena panjang dan mukena pendek. Nah, untuk mukena panjang disarankan membawa 2 ya, karena untuk bisa gantian ketika beribadah mukenanya tidak terlalu kotor, bisa ganti-ganti itu. Kemudian selanjutnya yang harus dibawa lagi adalah perlengkapan tidur. Perlengkapan tidurnya meliputi apa aja seperti kasur. Nah, kasur itu setiap orang membawa pribadi ya, tidak disediakan dari pondok pesantren. Untuk kasurnya cukup yang berukuran 1 orang, tidak boleh terlalu lebar karena nanti akan memakan tempat, kapasitas kamarnya nanti tidak cukup. Nah, untuk kasur silakan membawa pribadi, kemudian membawa bantal, membawa guling. Kalau mau membawa guling silahkan, diperbolehkan. Dan juga selimut itu adalah barang-barang pribadi yang harus dibawa untuk perlengkapan tidur. Oke, itu mungkin kira-kira barang-barang yang harus dibawa. Nah, dari semua barang-barang tadi, kalau misalnya ibu atau bapak di rumah masih bingung, mungkin ada yang nggak mau berat-berat membawa ke pondok, jangan khawatir karena di pondok pesantren kita sudah ada koperasi yang insya Allah semuanya sudah memadai untuk semua kebutuhan santri, mulai dari alat mandi, alat makan, alat tidur, semuanya sudah tersedia di koperasi pondok pesantren Darul A'mal. Terus jangan lupa juga buat orang tua di rumah, barang-barang yang mau dibawa ke pondok pesantren itu diberi tanda, diberi nama, agar tidak tertukar dan mungkin tidak kehilangan barang. Jadi kalau kehilangan barang kan mudah mencarinya kalau dia ada namanya. Ya, itu kurang lebih seperti itu barang-barang yang harus dibawa dan yang tidak boleh dibawa untuk para calon santri. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kami dari panitia penerimaan santri baru mengucapkan selamat datang untuk calon santri baru Pondok Pesantren Darul A'mal. Semangat mengaji, semangat mengabdi, semangat menjadi santri. Kami akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.